Baik, terima kasih teman-teman yang sudah join pada pagi hari ini, di mana materi hari ini kita akan review ya, review materi pertama sampai pertemuan 14. Karena di pertemuan 15 ini kan tidak ada materi ya, jadi kita isi dengan review. Kemudian nanti setelah review, teman-teman bisa kuis, ada kuis pra UAS, nanti sebagai latihan menjawab pertanyaan UAS. Nanti ada 20 soal pilihan ganda. Nanti saya share ya untuk link dan juga kodenya. Kemudian nanti juga ada tugas teman-teman. Tugasnya dicek di ruang tugas MyBase. Untuk waktu pengerjaan tugasnya 1 minggu. Sedangkan untuk kuisnya dikerjakan sampai hari ini. Nanti kita live untuk mengerjakan kuisnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya izin share screen. Sambil menunggu share screen, izin mengingatkan buat teman-teman yang belum absen, silakan absen terlebih dahulu di MyBase ya tentunya. Silakan bisa dicek masing-masing apakah absensinya sudah masuk atau belum. Silakan di-refresh ya. Oke, kita mulai untuk ringkasan atau kita review materi di perkuliahan semester ini arsitektur komputer. Untuk pertemuan 1 mengenai organisasi komputer, di mana organisasi komputer itu berkaitan dengan unit operasional dan juga interkoneksi yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Jadi di dalam komponen komputer itu ada unit yang sebagai operasional, sebagai komponen pengolahnya. Kemudian ada juga interkoneksi, yaitu yang menghubungkan antar komponen. Kemudian arsitektur komputer itu berkaitan dengan atribut sebuah sistem yang tampak bagi seorang programmer. Contohnya ada set instruksi, jumlah bit, mekanisme input-output, teknik pengalamatan, dan lain sebagainya. Jadi arsitektur komputer itu hanya bisa dilihat oleh seorang programmer. Tadi instruksi itu kan ada dalam bentuk add, penambahan, kemudian save atau store, kemudian ada juga load untuk mengambil data, itu adalah instruksi. Dan di balik kata itu ada seorang programmer yang memberikan kode-kode untuk memberikan instruksi tersebut. Jadi sistemnya itu hanya tampak bagi seorang programmer. Begitu juga dengan teknik pengalamatan. Teknik pengalamatan itu adalah bagaimana supaya komponen komputer itu saling terkoneksi, saling terhubung, yaitu dengan memberikan alamat. Contohnya saja, kalau kita mau mengirim barang, itu kan butuh alamat ya, supaya barang itu bisa sampai di tempat tujuan. Begitu juga dengan komputer. Komputer kalau mau, misalnya CPU nih, CPU setelah mengolah data, dia mau mengirim ke memori, atau dia mau mengirim ke perangkat output, maka butuh alamat. Nah, itu adalah teknik pengalamatan. Nanti kita akan bahas di materi setelahnya. Kemudian fungsi komputer sendiri itu sebagai pengolah data, penyimpan data, pemindah data, dan juga sebagai kontrol atau manajemen. Untuk struktur komputer sendiri itu ada yang pertama CPU sebagai otaknya komputer. Dia fungsinya untuk mengontrol operasi komputer dan berfungsi mengolah data. Kemudian ada main memory atau memori utama sebagai penyimpanan data. Kemudian ada input-output untuk memindahkan data antar komputer dengan lingkungan, dengan perangkat luar. Kemudian yang keempat ada sistem interconnection, yaitu mekanisme komunikasi antar CPU, memori, dan juga input-output. Jadi interconnection itu
yang menghubungkan. Sebagai contoh kabel gitu ya. Kabel, kemudian ada juga Bluetooth, ada juga infrared, itu sebagai interkoneksi, sebagai media untuk komunikasi antar komponen komputer. Jadi struktur komputer itu utamanya ada 4 ini. Tentunya ada CPU, ada memori, ada perangkat input-output, dan juga interkoneksi. Nah, di sini untuk komponen CPU, yang pertama ada control unit. Jadi di dalam CPU itu ada control unit atau CU. Dia tugasnya mengontrol operasi CPU dan pada gilirannya mengontrol komputer. Jadi dia mengontrol segala macam atau segala proses pengolahan data, segala macam operasi di dalam CPU dan juga komputer. Itu adalah control unit. Kemudian yang kedua ada arithmetic and logic unit atau ALU. Namanya arithmetic, jadi memang dia fungsinya untuk pengolahan data dalam perhitungan matematika. Contohnya ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, itu dikerjakan oleh ALU. Kemudian ada register sebagai penyimpanan internal di dalam CPU. Jadi di dalam CPU itu ada penyimpanan sementara, namanya register. Jadi misalnya nih, CPU mengirim data ke memori. CPU tadi kan sudah mengolah data, kemudian mau dikirim ke memori. Nah, hasil dari pengolahan tadi itu disimpan sementara di register. Kemudian yang keempat, ada CPU interconnection sebagai mekanisme komunikasi antar CU, ALU, dan juga register. Jadi ternyata di dalam CPU itu juga ada interkoneksinya. Jadi interkoneksi itu bukan cuma mengkoneksikan CPU dengan memori atau CPU dengan perangkat input-output, tapi ternyata di dalam CPU itu ada komponen-komponennya ya. Ada CU, ada ALU, ada register. Nah, itu dikomunikasikan atau diinterkoneksi dengan CPU interconnection. Selanjutnya, mengenai evolusi komputer. Jadi komputer itu berkembang, teman-teman. Ada 6 Oke, di sini ada 5 generasi, mulai dari generasi 1, yang mana dia masih menggunakan tabung vakum. Ukurannya besar dan boros listrik. Jadi, kalau teman-teman masih ingat ya, ada gambar komputer yang sangat besar, ukurannya besar sekali. Di situ ada semacam rak-rak yang disusun di suatu ruangan. Itu hanya satu komputer, teman-teman. Itu cuma satu komputer. Isinya adalah rak-rak yang menyimpan tabung vakum. Ukurannya sangat besar. Itu adalah generasi pertama. Kemudian generasi kedua mulai menggunakan transistor, sehingga ukurannya lebih kecil, lebih efisien. Kemudian generasi ketiga mulai menggunakan IC untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan. Kemudian generasi keempat menggunakan mikroprosesor, sehingga mulai muncul komputer pribadi atau PC. Kemudian generasi kelima berfokus pada kecerdasan buatan atau AI untuk komputasi paralel dan juga teknologi masa depan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa evolusi komputer itu dari generasi 1 sampai generasi 5 itu ukurannya semakin mengecil. Tapi kecepatannya semakin cepat. Dan memorinya kapasitasnya semakin besar. Kemudian untuk teknik yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja komputer, jadi selain dari ukurannya, dari kapasitasnya, dari kecepatannya,
ternyata komputer itu juga ditingkatkan kinerjanya. Di sini ada 3 teknik. Yang pertama ada branch prediction, di mana prosesor melakukan prediksi percabangan. Kalau teman-teman sudah belajar programmer ya, pemrograman, itu ada if else. Itu adalah contoh percabangan. Misalnya, kalau jika maka ya, jika bukan A, maka B. Itu adalah percabangan. Kemudian yang kedua ada teknik data flow analysis, di mana prosesor menganalisa instruksi yang tidak tergantung pada hasil. Jadi prosesor itu nanti tidak bergantung pada hasilnya apa. Kemudian yang ketiga, speculative execution, di mana prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Jadi kalau data flow analysis itu ya instruksinya mengalir begitu saja, tidak tergantung pada hasil. Jadi meskipun hasilnya 0, itu nanti instruksinya akan tetap berjalan. Selanjutnya mengenai bus system di pertemuan kedua. Nah, ini gambaran CPU ya, teman-teman ya. CPU itu di dalamnya ada register. Jadi selain CPU, selain ada ALU, tadi ada register. Nah, register itu terdiri dari MAR, MDR, input-output AR, dan input-output BR. Sedangkan untuk memori itu di dalamnya ada instruksi dan juga data. Jadi untuk menyimpan instruksi, untuk menyimpan data. Sedangkan untuk modul input-output di dalamnya ada buffer. Buffer itu untuk menyimpan sementara juga. Nah, di sini keterangannya di dalam CPU itu kan ada register. Register itu terdiri dari MAR, Memory Address Register. Kita fokusnya ke A-nya. A-nya kan address ya. Sebentar, ada yang mau join. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk MAR itu fokusnya kita ke A. A itu address. Jadi dia menyimpan alamat di dalam memori yang akan diakses. Jadi dia menyimpan alamat. Sedangkan MBR, B-nya adalah buffer. Dia menyimpan data. Jadi buffer itu data. Dia berisi data yang akan ditulis atau dibaca oleh memori. Kemudian ada PC tadi program counter untuk mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Kemudian ada input-output AR atau input-output address register untuk menspesifikasi perangkat input-output yang akan diakses. Sedangkan input-output BR atau input-output buffer register, dia menyimpan data yang akan ditulis ke port atau data yang akan disalin dari port alamat ditunjuk oleh input-output AR. Jadi untuk A itu kan address ya, jadi fokusnya ke alamat. Begitu juga dengan yang input-output, dia menspesifikasi alamat dari perangkat input-output yang akan diakses. Sedangkan kalau di input-output BR, dia menyimpan data, buffer itu kan data yang akan ditulis ke port input-output. Begitu. Nah, ini adalah gambaran dari bus system. Gambaran dari sistem komputer. Itu ada CPU, ada memori, dan juga modul input-output. Kemudian ada
dua langkah pengambilan instruksi. Jadi saat CPU itu mengambil instruksi, itu ada dua langkah. Yang pertama, ada langkah membaca instruksi yang ada di memori, atau kita sebutnya fetch. Aksi yang dilakukan CPU, nanti CPU akan dari CPU nanti akan mengambil instruksi dari memori. Kemudian nanti data itu akan dipindah dari CPU ke modul input-output atau sebaliknya. Kemudian dilakukan pengolahan data seperti aritmetik atau logik, dan kemudian instruksi dapat mengubah urutan eksekusi. Oke, sebentar. Ada yang mau join? Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk mengambil instruksi itu ada dua langkah. Yang pertama, membaca instruksinya dari memori, kemudian baru dieksekusi. Dieksekusi instruksinya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk mengambil instruksi di memori. Mulai dari CPU nanti akan membaca instruksi dari memori, kemudian datanya akan dipindah dari CPU ke modul input-output, kemudian nanti dilakukan pengolahan data, baru proses mengubah urutan instruksi. Baru selanjutnya nanti akan dieksekusi. Kemudian dalam siklus komputer itu ada yang namanya interrupt. Interrupt itu sinyal atau mekanisme yang digunakan oleh perangkat keras atau perangkat lunak untuk menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan oleh CPU, agar dapat segera menangani suatu kejadian atau permintaan tertentu yang sifatnya lebih urgent. Sebagai contoh, pengguna menekan tombol keyboard, entah tombol apapun, itu disebut interrupt. Kemudian printer selesai mencetak, itu juga interrupt. Terjadi kesalahan atau error, itu juga disebut interrupt. Dan data dari hard disk selesai dibaca, itu juga interrupt. Jadi, menghentikan sementara proses yang sedang dijalankan CPU, itu disebut interrupt. Kemudian ada interkoneksi bus. Bus itu media transmisi yang dapat digunakan bersama. Jadi, komponen-komponen komputer itu bisa berjalan bersama, bisa dikerjakan bersama kalau ada media transmisinya. Kemudian struktur bus itu menghubungkan komponen utama sistem, yaitu CPU, memori, dan input-output, atau kita sebut bus system. Terdiri dari 50 sampai dengan 100 saluran terpisah. Jadi kalau teman-teman pernah belajar mengenai bus ya, mengenai ada sistem bus, kemudian ada star, itu adalah interkoneksi. Kemudian jenis transfer data, itu ada read untuk membaca data, write untuk menulis atau menyimpan data, read, modify, write, jadi dibaca dulu, dimodifikasi, baru ditulis kembali hasil dari modifikasinya tadi. Kemudian yang keempat, read after write. Baca dulu instruksinya, setelah itu instruksi sebelumnya menulis data. Maksudnya membaca data setelah instruksi sebelumnya menulis data. Jadi instruksi sebelumnya itu ditulis dulu datanya. Baru kemudian datanya itu dibaca. Jadi bisa kita katakan ditulis dulu baru dibaca, begitu. Kemudian blok itu sekumpulan data yang dipindah sekaligus. Oke, jadi jenis-jenis transfer data itu ada yang hanya proses membaca data saja, ada yang proses menulis atau menyimpan data, ada yang proses membaca data dulu, dimodifikasi, baru ditulis kembali. Ada juga yang ditulis dulu baru dibaca,
ada juga yang proses memindahkan sekelompok data sekaligus. Jadi beda ya. Kalau read tadi kan datanya yang dibaca. Tapi kalau block itu data itu ada beberapa macam atau ada banyak data dalam satu kelompok, itu langsung dipindah. Itu adalah block. Kemudian untuk pertemuan ketiga, kita masuk ke internal memory atau memori utama. Memori yang ada di dalam CPU. Karakteristiknya, lokasinya ada di CPU, internal, dan eksternal. Kapasitasnya ukuran word 1 byte atau 8 bit, dan ada juga yang dalam bentuk blok, yaitu sekumpulan word. Satuan transfernya word dan blok. Metode aksesnya ada sekuensial. Sekuensial itu berurutan. Misalnya, kalau teman-teman dengerin lagu lewat pita magnetik, lewat kaset yang ada pitanya, pita yang digulung, itu kan kalau kita dengerin lagu itu harus berurutan, tidak bisa dilompati. Itu disebut sekuensial. Jadi datanya itu diakses secara berurutan. Kemudian ada direct access. Jadi bisa diakses secara langsung. Misalnya kalau kita mau dengerin lagu, kita pengennya dengerin lagu di urutan ke-20. Itu bisa langsung diakses lagu ke-20. Jadi nggak perlu menunggu urutan. Contohnya ada di hard disk. Kemudian ada random access, di mana diakses secara acak. Maksudnya, misalnya nih, kita habis mengakses lagu ke-20, nanti balik lagi ke lagu ke-1, kemudian lagu ke-22, kemudian lagu ke-2. Itu kan diacak ya. Nah, itu bisa diakses secara acak. Contohnya ada di RAM. Kemudian ada metode akses, asosiatif akses, di mana datanya itu diakses berdasarkan kata kunci. Jadi berdasarkan keywordnya. Misalnya kita mau dengerin lagu, misalnya lagunya siapa ya? BTS misalnya ya. Lagu BTS. Nah, kita masukkan berdasarkan kata kuncinya, misalnya judul lagunya, atau albumnya, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya ada di cache memory. Kemudian, berdasarkan kinerja, internal memory itu kinerjanya ada yang access time. Access time itu waktu untuk mengakses data. Jadi, misalnya kita dengerin lagu, lagu itu diaksesnya berapa lama. Itu disebut access time. Kemudian ada cycle time, waktu untuk menyelesaikan satu siklus operasi. Jadi misalnya kita dengerin lagu tadi, itu dalam satu lagu itu menghabiskan berapa lama, berapa menit, berapa jam, itu adalah cycle time. Jadi beda. Kalau access time itu saat kita klik on misalnya pita magnetik, kita klik on, kemudian saat mengakses suatu lagu pertama, itu diaksesnya berapa detik, itu adalah access time. Kalau cycle time itu lagunya itu selama diputar, itu menyelesaikan berapa waktu, berapa jam, berapa menit, itu adalah cycle time. Kemudian ada transfer rate. Transfer rate itu kecepatan perpindahan data antar CPU ke memori. Misalnya kalau dalam lagu, kita mau berpindah dari lagu 20 ke lagu 21. Itu kecepatannya berapa saat memindahkan data tadi? Itu transfer rate. Kemudian berdasarkan tipe fisik, itu ada memori semikonduktor. Media penyimpanannya dengan chip. Contohnya ada RAM, ada ROM, ada cache memory.
Kemudian ada permukaan magnetik, di mana penyimpanannya dengan lapisan magnetik. Contohnya ada hard disk, ada magnetic tape, dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik fisik, ada volatil yang memerlukan daya listrik. Jadi misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, data itu bisa tersimpan kalau ada daya listrik. Kalau listriknya tiba-tiba keputus, maka tidak tersimpan datanya. Itu volatil. Nah, contohnya ada di RAM dan juga cache memory. Kemudian ada juga yang non-volatil. Jadi datanya itu bisa tetap tersimpan meskipun tanpa daya listrik. Contohnya ada ROM, ada flash memory. Kemudian ada erasable. Erasable. Jadi bisa dihapus. Memorinya itu bisa dihapus dan bisa ditulis berkali-kali. Contohnya ada RAM, ada flash memory. Kemudian non-erasable adalah memori yang tidak dapat dihapus atau diubah setelah datanya ditulis. Contohnya ada mass-ROM, ada CD-ROM. Oke ya. Kemudian di pertemuan keempat, ada external memory, yang mana ini adalah memori atau alat penyimpanan data tambahan yang pastinya kapasitasnya lebih besar dan bisa dibawa kemana-mana. Namanya eksternal, memori luar ya, memori tambahan. Bisa dibawa kemana-mana. Peralatan penyimpanannya ada magnetic disk, yaitu berupa piringan bundar dari logam atau plastik yang dilapisi bahan magnetisasi. Nanti data itu akan direkam di atasnya dan dibaca oleh heat, yaitu kumparan pengkonduksian berukuran kecil. Contohnya ada floppy disk, ada hard disk, ada juga SCSI disk, yang mana ini mirip hard disk, cuma kecepatannya lebih tinggi. Kemudian ada RAID. RAID itu sekumpulan disk drive yang dianggap oleh sistem operasi sebagai drive logic tunggal. Jadi sebenarnya disk drive-nya itu ada banyak. Ada beberapa dalam satu kelompok. Cuma dia dianggap sistem operasi itu hanya satu saja. Nah, di sini untuk RAID itu ada 6 tingkat. Untuk RAID 0, fokusnya pada kecepatan tanpa perlindungan data. Kemudian RAID 1 fokusnya pada keamanan data melalui mirroring. RAID 2 menggunakan ECC, Error Correction Code, tetapi sudah jarang digunakan. RAID 3 menggunakan paritas pada suatu disk dengan stripping tingkat byte. Kemudian RAID 4 menggunakan stripping tingkat blok dan satu disparitas. RAID 5 kombinasi terbaik antara kecepatan, kapasitas, dan juga toleransi kesalahan. Sehingga menjadi salah satu konfigurasi RAID yang paling banyak digunakan pada server dan sistem penyimpanan modern. Jadi saat ini itu banyak yang sudah memakai RAID 5, eksternal memorinya. Kemudian yang ketiga ada optical disk. Optical disk itu dia penyimpanannya menggunakan sinar laser untuk membaca atau menulis data. Contohnya ada CD-ROM yang hanya bisa dibaca sekali. Kemudian, hanya bisa dibaca saja. CDR hanya bisa ditulis satu kali. CDRW dapat dihapus dan ditulis berulang kali. Dan DVD kapasitasnya lebih besar daripada CD. Cocok untuk penyimpanan data ataupun video ukuran besar. Oke, itu tadi jenis-jenis external memory ya, teman-teman.
Ada juga pita magnetik menggunakan metode akses berurutan dan banyak digunakan untuk backup arsip data karena kapasitasnya besar dan biaya penyimpanan rendah. Jadi pita magnetik itu tadi kaset yang ada pitanya. Kemudian pertemuan 5 mengenai input-output, di mana sistem input-output itu bertugas menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar atau dengan perangkat luar. Di dalam sistem input-output itu ada modul. Modul itu tugasnya untuk pengontrolan sebuah perangkat luar, dan bertanggung jawab dalam pertukaran data. Fungsinya sebagai kontrol dan timing. Dia yang mensinkronkan kerja masing-masing komponen komputer, dan dia yang mengatur waktu dari siklus komputer. Kemudian dia sebagai komunikasi CPU, menerima perintah, pertukaran data, pelaporan kondisi, apakah CPU itu dalam kondisi sibuk atau siap, dan mengetahui apakah alamat periferal yang dikontrol. Mengetahui alamat periferal yang dikontrol. Periferal itu perangkat luar, teman-teman. Kemudian ada komunikasi perangkat eksternal, data buffering, untuk mendapatkan penyesuaian data terkait perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Dan sebagai deteksi error. Misalnya, waktu kita ngeprint, kertasnya tergulung. Nanti modul input-output itu yang akan memberikan sinyal, memberikan deteksi error. Atau tintanya habis, atau kertasnya habis. Kemudian ada 3 kategori perangkat eksternal. Human readable, di mana dia berinteraksi langsung dengan manusia. Contohnya keyboard, ada mouse, ada printer, itu kan bisa dipegang oleh manusia, bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Sedangkan ada yang kedua, itu kategori mesin readable. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan mesin atau sistem. Contohnya hard disk, sensor. Kemudian ada communication, perangkat untuk mengirim dan menerima data. Contohnya ada modem, router, switch, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini ada struktur modul input-output. Nah, untuk struktur modul input-output, di sini ada antarmuka ke bus. Antarmuka ke bus sistem, itu ada merupakan jalur yang menghubungkan modul input-output dengan CPU atau dengan memori. Kemudian ada saluran data, ini untuk mengirim dan menerima data dari CPU, memori atau modul input-output. Saluran alamat untuk menentukan alamat perangkat atau register yang akan diakses. Kemudian saluran kontrol ini untuk membawa sinyal kontrol. Seperti perintah read, seperti perintah write, dan juga interupsi. Kemudian data register, ini untuk menyimpan data sementara. Status kontrol register, ini menyimpan informasi status perangkat. Apakah CPU itu posisinya baru sibuk, baru error, atau baru siap. Kemudian input-output logic sebagai komponen yang mengatur proses komunikasi antar bus system dan juga perangkat input-output. Kemudian ada external device interface logic. Ini adalah logika antarmuka. Dia untuk menerjemahkan sinyal dari modul input-output. Nah, misalnya ada keyboard, ada printer, ada hard disk, itu adalah external device. Kemudian antarmuka ke periferal, ini terdiri dari data, status, dan juga kontrol. Data itu jalur
untuk mengirim atau menerima data. Status itu adalah jalur untuk mengirim informasi kondisi. Tadi kondisinya apakah siap, apa sibuk, atau error. Kemudian kontrol itu jalur yang membawa sinyal perintah untuk mengendalikan operasi perangkat input-output. Jadi, di dalam struktur modul input-output itu ada antarmuka ke bus system yang terdiri dari saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Dan ada antarmuka ke periferal, antarmuka ke perangkat luar. Dia terdiri dari data, status, dan kontrol. Oke ya. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-6, mengenai operasi input-output, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menangani interrupt. Tadi ya, interrupt itu kan suatu mekanisme untuk menghentikan sementara proses yang sedang dikerjakan oleh CPU. Nah, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama, multiple interrupt line, memberikan jalur interrupt khusus untuk setiap perangkat, sehingga nanti responnya lebih cepat. Maksudnya, perangkat input-output itu kan ada banyak ya teman-teman. Ada printer, ada keyboard, ada mouse, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti setiap perangkat itu punya jalurnya masing-masing. Itu multiple interrupt. Sedangkan software pool menggunakan pemeriksaan status perangkat secara bergantian. Jadi kalau di multiple itu punya jalur masing-masing, kalau di software pool itu jalurnya cuma satu dan nanti diperiksa dulu statusnya. Sehingga nanti kurang efisien jika perangkatnya banyak. Kemudian ada daisy chain, itu penentuan prioritas berdasarkan urutan perangkat dalam rantai. Jadi kalau di daisy chain itu jalurnya cuma satu dan ditentukan mana yang lebih prioritas. Kalau prioritasnya tinggi nanti akan didahulukan. Sedangkan kalau prioritasnya rendah nanti akan menunggu lama. Kemudian ada arbitrasi bus. Dia mengatur hak pengguna bus system ketika beberapa perangkat meminta akses bersamaan. Jadi kalau di arbitrasi ini juga sama, jalurnya cuma satu, nanti sistem bus itu akan memeriksa mana yang punya hak untuk meminta akses terlebih dahulu. Jadi misalnya printer, kemudian ada scanner, ada mouse, ada keyboard, itu meminta akses secara bersamaan, nanti akan dicek dulu hak aksesnya seperti apa. Dan itu pasti punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing. Seperti ini tadi, yang pertama itu kan responnya lebih cepat karena punya jalurnya sendiri-sendiri. Dan pasti butuh biaya yang tidak sedikit, karena harus memberikan jalur sendiri-sendiri ya. Sedangkan kalau yang software pool, daisy chain, arbitrasi, itu kurang efisien kalau perangkatnya banyak. Karena harus dicek dulu, harus diperiksa, harus lihat dulu hak aksesnya, prioritasnya, sehingga pasti butuh waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk kelebihannya itu lebih hemat biaya karena jalurnya cuma satu. Kemudian untuk teknik operasi input-output itu ada 3. Yang pertama input-output terprogram, di mana CPU nanti mengendalikan seluruh proses transfer data antar perangkat input-output dan juga memori. Kemudian ada interrupt driven input-output, di mana nanti metode input-output perangkatnya itu akan mengirim interrupt kepada CPU ketika siap melakukan transfer data. Sedangkan kalau DMA itu kan direct memory access. Jadi nanti misalnya misalnya perangkat input-output itu mau mengirim data ke memori, itu tidak perlu
menunggu CPU, bisa langsung ditransfer ke memori. Oke, jadi 3 teknik operasi input-output, ada yang semuanya dikendalikan oleh CPU. Ada yang dengan teknik interrupt. Jadi misalnya perangkat input-output itu mau mengirim data, itu nanti akan memberi sinyal ke CPU bahwa ada interrupt. Jadi nanti CPU akan menghentikan sementara proses yang sedang dikerjakan untuk menerima transferan data tadi. Ada juga yang DMA. DMA itu perangkat input-output kalau mau mengirim ke memori tanpa melalui CPU. Jadi bisa langsung ditransfer ke memori. Nah, ini DMA. Metode transfer data yang memungkinkan perangkat input-output mengirim atau menerima data langsung ke atau dari memori utama tanpa campur tangan CPU. Jadi harusnya kan ke CPU dulu ya. Karena CPU itu kan otaknya komputer. Jadi dia yang mengolah semuanya. Dia yang mengatur semuanya. Tapi ternyata ada teknologi yang namanya DMA. Yang mana perangkat input-output bisa melakukan transfer data secara langsung ke memori. Tujuannya tentunya untuk mengurangi beban kerja CPU dan meningkatkan efisiensi transfer data berukuran besar. Cara kerjanya nanti CPU itu akan menginisialisasi proses DMA dari alamat memorinya, jumlah datanya, dan juga arah transfer. Selanjutnya nanti DMA controller itu mengambil alih proses transfer data. Setelah selesai nanti akan mengirim interrupt ke CPU sebagai tanda bahwa transfernya telah selesai. Jadi semacam gini teman-teman. Misalnya CPU itu baru kerja nih. Kemudian ada perangkat input-output yang mau mengirim data. Nah, CPU itu akan memberikan inisialisasi atau memberikan perintah pada DMA controller. Kamu yang ngambil datanya dari perangkat input-output, kemudian kirim ke memori. Jadi CPU itu cuma nyuruh, cuma memberikan perintah saja. Dan nanti DMA itu akan memberikan sinyal, memberitahu kepada CPU bahwa transfer datanya sudah selesai. Begitu. Jadi CPU tidak campur tangan langsung, tapi dia cuma memberi perintah dan menerima sinyal kalau transfer datanya sudah selesai. Selanjutnya, mengenai perangkat eksternal komputer itu disebut peripheral. Ada beberapa pengendalinya, yaitu modul input-output, tidak akan berfungsi jika tidak ada interaksi dengan dunia luar, dengan perangkat luar. Kemudian di pertemuan 7, mengenai Central Processing Unit, di CPU itu kan ada ALU ya teman-teman. Fungsinya membentuk operasi aritmetik dan logik. Nah, di sini ada beberapa siklus eksekusi. Ada yang eksekusinya berupa penambahan menggunakan perintah add. Misalnya add R1, X. Artinya dia menambahkan lokasi X ke register R1. Jadi R1 itu ditambah X seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, langkah penulisannya MAR, nanti dia akan mengakses IR sebagai alamat, kemudian MBR akan mengakses memori. R1 itu dia adalah hasil penambahan antara R1 dengan MBR. Jadi X itu dia mengakses ini dari MAR, dari MBR, X1 itu, X itu mengakses dari memorinya, yaitu MBR. Jadi R1 plus MBR. Kemudian ada ISZ.
isi lokasi X ditambah dengan 1. Apabila hasilnya 0, maka instruksi berikutnya dilompati. Jadi ISZ itu increment skip 0. Jadi ditambah 1 dulu. Kalau hasilnya 0, nanti instruksi berikutnya akan dilompati. Kemudian ada BSA. Alamat instruksi yang berada setelah instruksi BSA disimpan di lokasi X dan eksekusi dilanjutkan pada lokasi X plus 1. Alamat yang disimpan akan digunakan untuk keperluan return. Nah, ini untuk return ya, mengembalikan ke perintah sebelumnya. Kemudian untuk siklus instruksi, ada 4 kode siklus instruksi, atau kita sebutnya ICC, di mana ICC itu menandai status CPU dalam hal bagian tempat siklus tersebut berada. Kode ICC, tadi kan ada 4 ya. Yang pertama 00, yang artinya adalah fetch. Fetch itu mengambil perintah, mengambil data. Kemudian ada 01, artinya indirect, mengambil suatu alamat, tapi bukan di alamat yang sebenarnya. Kemudian ada 10, itu execute, untuk mengeksekusi instruksi, dan 11 untuk interrupt. Kemudian di pertemuan 10, ada set instruksi, mode, dan format pengalamatan, di mana instruksi mesin adalah kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi oleh CPU. Karakteristiknya, elemen instruksi mesin, representasi instruksi, jenis instruksi, penggunaan alamat, dan rancangan set instruksi. Yang pertama tadi elemen. Elemen instruksi mesin itu ada opcode atau kode operasi. Dia menspesifikasi operasi yang akan dilakukan. Bentuknya kode biner. Kemudian ada source operand reference. Operasi berasal dari lebih dari satu sumber. Atau operand itu disebut input operasi. Kemudian result operand reference. Hasil atau keluaran operasi. Result. Kemudian next instruction reference adalah menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Instruksi berikutnya. Jadi, opcode itu kode operasinya. Kode operasi itu kan tadi ini ya, ada fetch, ada indirect, execute, kemudian interrupt. Nah, source operand itu adalah inputannya. Result itu hasilnya. Next instruction adalah instruksi berikutnya. Kemudian representasi instruksi, di mana instruksi itu direpresentasikan oleh kumpulan bit yang dibagi menjadi beberapa field. Field itu diisi oleh elemen instruksi yang membawa informasi bagi operasi CPU. Direpresentasikan dengan singkatan atau disebut mnemonic. Contohnya ada add, artinya penambahan. Ada sub atau subtract, itu artinya pengurangan. Load itu memuat dalam memori. Sebagai contoh, misalnya ada add x, y, berarti artinya adalah tambahkan nilai pada lokasi y ke isi register x. Kemudian hasil penambahannya nanti disimpan ke register x. Oke, sebentar. Ada yang mau join? Oke, kita lanjut ya. Kemudian jenis instruksi itu ada data processing atau pengolahan data, meliputi operasi aritmetik dan logik. Kemudian ada perpindahan data atau data movement, berisi instruksi untuk perpindahan data antar register ataupun modul input-output. Kemudian ada penyimpanan data atau data storage untuk menyimpan ke memori. Kemudian ada kontrol aliran program atau program flow control
berisi instruksi pengontrolan, operasi, dan percabangan. Nah, ini untuk mode pengalamatan, itu ada beberapa teknik ya. Ada teknik immediate, lokasinya di dalam instruksi, kecepatannya sangat cepat, kegunaan utamanya untuk konstanta. Ada yang direct, jadi lokasinya langsung di dalam memori itu sendiri. Kecepatannya sedang, kegunaannya untuk akses data langsung. Indirect itu memori melalui alamat lain. Jadi di dalam memori itu ada suatu tempat juga. Nah, itu datanya ada di situ. Jadi bukan di memori yang sebenarnya, bukan di alamat yang sebenarnya. Tentunya kecepatannya sangat lambat karena harus mencari alamat sebenarnya. Kegunaannya untuk struktur data dinamis. Kemudian register itu lokasinya di dalam CPU, kecepatannya sangat cepat untuk operasi aritmetik. Kemudian ada register indirect, memori melalui register, kecepatannya cepat, kegunaannya sebagai pointer. Kemudian ada displacement, lokasinya di dalam register plus offset, kecepatannya cepat, kegunaannya untuk array dan struktur data. Sedangkan stack, ini lokasinya stack atau tidak berubah. Kecepatannya cepat, fungsinya atau kegunaannya sebagai fungsi prosedur dan juga penyimpanan sementara. Kemudian untuk pertemuan 11 mengenai struktur dan fungsi CPU, di mana hal-hal yang bisa dilakukan oleh CPU diantaranya ada fetch untuk mengambil instruksi, interpret untuk menerjemahkan instruksi, fetch data mengambil data, proses data mengolah data, write data untuk menulis atau menyimpan data. Nah, ini gambaran organisasi prosesor. Tadi dimulai dari instruction address calculation, perhitungan alamat instruksi. Dia menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Kemudian nanti akan diambil oleh instruction fetch. Ya, instruksinya akan diambil dari sini. Mana nih kursornya? Nah, kemudian nanti setelah instruksinya diambil, selanjutnya akan didecode. Di decoding. Decoding itu menerjemahkan instruksi. Kemudian nanti akan dihitung alamat operannya. Nanti akan ditentukan lokasi alamat datanya. Selanjutnya nanti akan diambil datanya, operan fetch akan mengambil data dari memori, kemudian selanjutnya akan dioperasikan, jadi datanya akan diolah, kemudian operan address calculation untuk menyimpan hasil, jadi dia akan menentukan alamat penyimpanannya. Kemudian setelah ditentukan alamat penyimpanan, itu nanti akan disimpan hasilnya di operan store. Selanjutnya, nanti ada pemeriksaan interupsi. Apakah ada interupsi atau tidak? Kalau ada, nanti akan menangani interupsi terlebih dahulu. Tapi kalau tidak ada, dia akan langsung kembali ke instruction address calculation. Jadi seperti itu. Prosesnya dimulai dari menentukan alamat instruksinya. Baru diambil instruksi tersebut. Kemudian ada 4 register. Yang pertama PC atau program counter, berisi alamat instruksi yang akan diambil. Kemudian ada IR, instruction register, berisi instruksi yang terakhir diambil. Ada MAR atau memory address register, berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori, dan MBR, memory buffer register, berisi data yang akan ditulis dalam memori. Kemudian ada pipeline instruksi, teman-teman. Pipeline itu teknik eksekusi paralel pada CPU. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
organisasi prosesor itu kan ada banyak tahapannya ya, ada banyak langkah-langkahnya. Nah, ini kalau ditunggu, harus diselesaikan satu per satu, itu kan butuh waktu yang sangat lama. Sehingga ada instruksi yang namanya pipeline. Di mana ketika CPU itu pengen menjalankan beberapa instruksi sekaligus secara bersamaan, maka instruksi besarnya itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa tahapan kecil. Nah, di mana teknik ini nantinya untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian kinerja prosesornya juga lebih ringan. Oke ya, jadi misalnya nih ada proses instruction fetch. Nanti akan dibagi di sini. Kemudian ada proses operand fetch, itu nanti dibagi. Jadi dibagi menjadi beberapa tahap, nanti bisa dikerjakan secara bersamaan. Kemudian di pertemuan 12 ada Reduced Instruction Set Computer atau RISC, di mana RISC itu desain prosesor dengan menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit, lebih sederhana, dan dioptimalkan agar dapat dieksekusi dengan cepat. Umumnya hanya dalam satu siklus clock, jadi hanya dalam satu siklus waktu saja. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja prosesor melalui instruksi yang sederhana dan efisien. Ciri-ciri RISC, set instruksinya terbatas dan sederhana, register general purpose berjumlah banyak, dan penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Nah, ini adalah perbedaan antara CISC dengan RISC. Kalau CISC itu instruksinya banyak, instruksinya kompleks, sedangkan RISC itu sederhana dan sedikit. Kalau CISC itu eksekusinya lebih lambat, kalau RISC itu lebih cepat. CISC itu hardware-nya lebih kompleks, RISC hardware-nya lebih sederhana. CISC itu programnya lebih ringkas, RISC programnya lebih panjang. CISC pipeline-nya kurang efisien, sedangkan RISC pipeline-nya sangat efisien. Dan yang terakhir, CISC lebih banyak konsumsi daya, sedangkan RISC lebih hemat daya. Kemudian di pertemuan 13, Reduced Instruction Set Architecture, di mana register untuk eksekusi program, tadi ada PC untuk mencatat alamat memori, IR untuk menampung instruksi, dan ada akumulator untuk menyimpan data sementara. Di sini ada tingkatan mesin komputer. Ada 6 tingkatan. Kita mulai dari tingkatan yang paling bawah, level 1, itu ada mikroarsitektur, implementasi perangkat keras yang menjalankan ISA, termasuk ALU, register, chips, control unit, dan juga pipeline. Ini ada di Intel Core, kemudian ada ARM Cortex. Kemudian di level 2, itu sudah menggunakan teknologi arsitektur set instruction atau ISA, di mana dia menentukan kumpulan instruksi yang dipahami prosesor, register, format instruksi, dan mode pengalamatan. Level 3 menggunakan sistem operasi, menyediakan layanan untuk aplikasi dan pengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Untuk perangkat level keempat, itu namanya bahasa rakitan atau assembly language, menggunakan mnemonik yang mewakili instruksi mesin dan diterjemahkan oleh assembler. Untuk level kelima, bahasa tingkat tinggi, program ditulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Contohnya ada Python, Java, C++. Kemudian ada level 6, pengguna atau user level, tingkatan tertinggi yang berinteraksi langsung dengan pengguna melalui aplikasi.
Contohnya ada browser, Microsoft Word, Photoshop. Jadi kesimpulan untuk tingkat bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu mulai dari level 1, dia menggunakan pure bahasa mesin. Jadi menggunakan bit biner. Yang mana dia menggunakan 0 dan 1. Jadi dia hanya bisa menangani dan menerjemahkan bahasa mesin saja. Dan pasti ini susah ya untuk diterapkan oleh manusia. Karena harus menghafalkan, misalnya dari instruction add itu kan bahasa manusia ya, bahasa Inggris yang artinya penambahan. Dimana kalau mesin itu dia hanya bisa mengerti bahasa mesin itu sendiri. Dimana bahasa mesin itu kumpulan bilangan biner. Nah, bisa kita lihat di sini. Kumpulan bilangan biner ini adalah terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bahasa mesin yang pastinya susah untuk diterjemahkan oleh manusia. Sehingga dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya level, itu semakin ke atas, levelnya semakin mendekati bahasa manusia. Sehingga sekarang kita sudah berada di level 6, yaitu level pengguna. Di mana manusia itu sebagai penggunanya bisa menggunakan komputer bisa berinteraksi dengan komputer dengan sangat mudah. Karena sudah menggunakan bahasa manusia tadi. Sudah mudah dipahami oleh manusia. Oke, selanjutnya mengenai siklus instruksi, itu ada fact. Ini cuma mengulang ya sebenarnya ya. Fact itu untuk mengambil instruksi, decode untuk menentukan atau menerjemahkan instruksi, kemudian membaca alamat, eksekusi, kemudian menghitung instruksi selanjutnya, menambahkan 1 hitungan setiap kali CPU membaca instruksi atau CPU plus 1, dan menyimpan instruksi tersebut ke IR. Jadi siklus instruksi itu sebenarnya gambaran dari proses ini, teman-teman. Cuma diterjemahkan dalam ini ya, paragraf. Kemudian kita masuk ke onboard cache. Cache itu memori kecil, kapasitasnya kecil, tapi kecepatannya sangat tinggi. Dan dia dipasang di antara prosesor dengan memori utama. Dan cache ini dibuat karena adanya kesenjangan perbedaan kecepatan yang sangat besar antara prosesor dengan memori utama. Jadi kalau prosesor atau CPU itu kan kecepatannya sangat tinggi, sedangkan memori utama kecepatannya sangat lambat. Maka dibuatlah cache ini untuk menyetarakan, untuk mengatasi kesenjangan. Sehingga nantinya kalau ada data yang mau dikirim ke CPU, ke memori utama, atau sebaliknya, itu bisa lebih mudah. Nah, di sini cache itu ada 2 level. Level yang pertama itu ada di inti prosesor, dan level yang kedua letaknya di motherboard. Karakteristik RISC tadi sudah pernah disinggung ya. Satu instruksi per siklus, operasi register ke register, address mode sederhana, dan format instruksinya sederhana. Kemudian untuk 2 fase pipelining, ada instruction set untuk pengambilan instruksi dan execute untuk eksekusi instruksi. Kemudian untuk 3 fase operasi load dan store, ada instruction set untuk pengambilan instruksi, kemudian execute, dan menyimpan ke memori.
Dan untuk pertemuan ke-14 mengenai control unit operation, di mana micro operation itu adalah operasi dasar yang dilakukan oleh CPU terhadap data yang berada di dalam register dalam satu siklus clock. Di mana micro operation itu adalah langkah kecil yang membentuk proses eksekusi suatu instruksi mesin. Misalnya, ketika CPU menjalankan instruksi add R1, R2, di mana artinya kan R2 ini itu ditambah R1, kemudian hasil penambahannya disimpan di R1, gitu ya. Dan instruksi tersebut itu sebenarnya terdiri dari beberapa mikrooperasi, seperti mengambil data dari register 2, kemudian menjumlahkan di ALU dan menyimpan hasilnya kembali ke register. Tipe microoperation ada transfer data antar register ke register, transfer data antar register ke eksternal, transfer data dari eksternal ke eksternal, dan operasi aritmetik dan logik. Jadi ini gambarannya tadi. Ada proses mengambil data dari register, ada proses penjumlahan di ALU, dan menyimpan kembali ke register. Kemudian mengenai kontrol sinyal, ada clock untuk mengatur atau mensinkronkan seluruh aktivitas komputer. Instruction register untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses, flag untuk menyimpan status hasil operasi ALU, control bus untuk mengirim sinyal kontrol. Oke, itu tadi untuk review materi hari ini.